Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Krisna Panduasmoro dari Keperawatan 2I. Saya akan menjelaskan dan menyampaikan materi penyuluhan tentang dermatitis. Oke, kita langsung saja ke materi. Definisi dermatitis adalah peradangan pada kulit, inflamasi pada kulit yang disertai dengan pengelupasan kulit ari dan pembentukan sisik menurut Branner dan Sudar tahun 2000. Dermatitis atau eksim merupakan penyakit kulit yang mengalami peradangan, umumnya dapat menyebabkan pembekakan, memerah, dan gatal pada kulit. Dermatitis ini tidak berbahaya, dalam arti tidak membahayakan hidup dan tidak menular. Walaupun demikian, penyakit ini jelas menyebabkan rasa tidak nyaman dan amat mengganggu. Oke, kita lanjut. Etiologi atau penyebab. Penyebab dermatitis ini dapat berasal dari luar, eksogen. Misalnya bahan kimia, contoh dari bahan kimia ini deterjen, asam, basa, oli, semen. Fisik, sinar dan suhu, mikroorganisme, contohnya bakteri dan jamur. Dapat pula dari dalam atau endogen, misalnya dermatitis atopik. Sejumlah kondisi kesehatan, alergi, faktor genetik, fisik, stres, dan iritasi dapat menjadi penyebab eksim. Jadi penyebab eksim itu banyak. Masing-masing jenis eksim biasanya memiliki penyebab berbeda pula. Seringkali kulit yang pecah-pecah dan meradang yang disebabkan eksim menjadi infeksi. Jenis-jenisnya, jenis-jenis dermatitis itu yang pertama ada kontak dermatitis atau dermatitis kontak. Dermatitis kontak adalah dermatitis yang disebabkan oleh bahan atau substansi yang menempel pada kulit. Indikasi dan gejala antara lain kulit memerah dan gatal. Jika memburuk, penderita akan mengalami bentol-bentol yang meradang. Disebabkan kontak langsung dengan salah satu penyebab iritasi pada kulit atau alergi. Contohnya sabun cuci atau deterjen, sabun mandi, atau pembersih lantai. Alergennya bisa berupa karet, logam, perhiasan, parfum, kosmetik, atau rumput. Nah, berikut yang digambar pada tangan ini, mungkin ini salah satu contoh eksim yang dia berlebihan menggunakan sabun, deterjen, sabun mandi atau pembersih lantai, sehingga menyebabkan iritasi atau dermatitis eksim pada tangan, telapak tangan. Kalau yang gambar pada leher ini biasanya dia menggunakan kalung, perhiasan, atau parfum, bisa juga krim pemutih, ya kosmetik. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada neurodermatitis. Neurodermatitis itu peradangan kulit kronis, gatal, ditandai dengan kulit tebal, dan garis kulit tampak lebih menonjol menyerupai kulit batang kayu. Akibat garukan atau gosokan yang berulang-ulang karena berbagai rangsangan pruritogenik. Timbul karena goresan pada kulit secara berulang, bisa berwujud kecil, datar, dan dapat berdiameter sekitar 2,5 sampai 25 cm. Penyakit ini muncul saat sejumlah pakaian ketat yang kita kenakan gores kulit sehingga iritasi. Iritasi ini memicu kita untuk menggaruk bagian yang terasa gatal.
Biasanya muncul pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, lengan, dan bagian belakang dari leher. Bisa dilihat ini contoh gambar yang sebelah kiri saya itu tangan, ya, itu pergelangan tangan, lengan. Lalu yang sebelah kanan saya ini contoh gambar pada leher. Biasanya ini digaruk, ya, sama dia digaruk jadi menggores kulit sehingga jadi kayak gini. Oke, kita lanjut. Ada seborrheic dermatitis. Seborrheic dermatitis ini kulit akan terasa berminyak dan licin. Melepuhnya sisi-sisi dari hidung, antara kedua alis, belakang telinga, serta dada bagian atas. Dermatitis ini seringkali diakibatkan faktor keturunan atau genetik. Muncul saat kondisi mental dalam keadaan stres atau orang yang menderita penyakit syaraf seperti Parkinson. Nah, berikut contoh gambar dari dermatitis seborrheic. Nah, ini di contoh gambar ini ada di antara kedua alis, di jidat atau dahi. Lalu yang gambar kedua ini di bagian dada atas. Ya, kulit terasa berminyak dan licin. Oke, kita lanjut. Stasis dermatitis merupakan dermatitis sekunder akibat insufisiensi kronik vena atau hipertensi vena tungkai bawah yang muncul dengan adanya varises menyebabkan pergelangan kaki atau tulang kering berubah warna menjadi memerah atau coklat, menebal dan gatal. Dermatitis muncul ketika adanya akumulasi cairan di bawah jaringan kulit, varises, dan kondisi kronis lain pada kaki juga. Nah, ini berikut stasis dermatitis, contohnya kayak gini. Jadi muncul dengan adanya varises. Ini contoh-contohnya bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Tropic dermatitis merupakan keadaan peradangan kulit kronis disertai gatal, pada umumnya sering terjadi selama masa bayi dan anak-anak. Sering berhubungan dengan peningkatan kadar IgE dalam serum dan riwayat atopi pada keluarga. Kelainan kulit berupa papul gatal. Dengan indikasi dan gejala antara lain gatal-gatal, kulit menebal, dan pecah-pecah. Seringkali muncul di lipatan siku atau belakang lutut. Dermatitis ini biasanya muncul saat alergi dan seringkali muncul pada keluarga yang salah satu anggotanya memiliki asma. Biasanya dimulai sejak bayi dan mungkin bisa bertambah atau berkurang tingkat keparahannya selama masa kecil dan dewasa. Ini berikut contoh gambar dari atopic dermatitis. Oke, kita ke slide sebelumnya. Sebentar. Nah, ini berikut contoh dermatitis pada umumnya ya. Jadi dia bisa di lipatan hidung, di sisi-sisi hidung, lalu di perut atau di bibir. Pada umumnya manifestasi klinis dermatitis adanya tanda-tanda radang akut, terutama prioritas atau gatal, lalu kenaikan suhu tubuh, biasanya demam, kemerahan, ya edema atau bengkak,
edema atau memar, misalnya pada muka, terutama palbera dan bibir. Gangguan fungsi kulit. Secara umum, manifestasi klinis dari dermatitis ini yaitu secara subjektif ada tanda-tanda radang akut, terutama pleuritis sebagai pengganti dolor. Selain itu, terdapat pula kenaikan suhu, kemerahan, edema atau pembengkakan, dan gangguan fungsi kulit. Sedangkan secara objektif, biasanya batas kelainan tidak tegas, dan terdapat lesi polimorfi yang dapat timbul secara serentak atau berturut-turut. Dermatitis kontak itu bisa gejalanya gatal-gatal, rasa tidak enak karena kering, kulit berwarna coklat dan menebal. Lalu dermatitis atopik, gatal-gatal, muncul pada beberapa bulan pertama setelah bayi lahir yang mengenai wajah, daerah yang tertutup popok, tangan, lengan, dan kaki. Lalu dermatitis periorial, gatal-gatal, bahkan menyengat di sekitar bibir, tampak beruntus-beruntus kecil kemerahan. Jadi di pinggir-pinggir bibir ini dia muncul beruntus-beruntus kecil kemerahan. Lalu dermatitis statis, awalnya kulit merah dan bersisi. Setelah beberapa minggu atau bulan, warna menjadi coklat. Jadi dermatitis statis ini awalnya itu kulit itu merah dan bersisi. Setelah beberapa bulan atau setelah beberapa minggu akan berubah menjadi coklat. Komplikasi dermatitis itu mungkin terjadi oleh bakteri Staphylococcus, ya. Itu saluran pernafasan, gangguan ginjal, dan infeksi kulit. Pengobatan dermatitis. Pengobatan dermatitis itu melalui terapi, yaitu terapi sistemik, ya. Pada dermatitis ringan diberi antihistamin atau kombinasi antihistamin, dan pada kasus berat dipertimbangkan pemberian kortikosteroid. Lalu yang kedua ada terapi topikal dermatitis akut, diberi kompres bila subakut. Cukup terapi topikal dermatitis akut diberi kompres bila subakut, cukup diberi bedak kocok bila kronik diberi salep. Lalu diet tinggi kalori dan tinggi protein. Contohnya daging, susu, ikan, kacang-kacangan, jeruk, pisang, dan lain-lain. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.